Bayangkan seorang pemuda miskin yang hidup hanya dengan pakaian lusuh dan gubuk sederhana. Ia merawat seorang kakek tua yang sakit-sakitan dengan penuh kesabaran, meski dirinya sendiri serba kekurangan. Tapi siapa sangka, suatu hari seorang CEO datang dengan rahasia besar yang bisa mengubah hidup mereka. Rahasia ini akan membuat semua orang terdiam. Mari kita doakan semoga kisah ini jadi pelajaran hidup. Dan jangan lupa tekan like agar cerita penuh hikmah ini bisa terus mengingatkan kita akan kebesaran Allah. Di sebuah desa terpencil di pinggir kota, berdirilah sebuah gubuk reot yang nyaris roboh. Atapnya ditambal dengan seng karatan, dindingnya dari bilik bambu yang sudah bolong di sana-sini, dan lantainya beralas tanah lembab. Setiap kali hujan turun, air merembes masuk, meninggalkan genangan kecil yang membuat udara di dalamnya semakin pengap. Di tempat itulah Arif tinggal, seorang pemuda dengan tubuh kurus, wajah pucat, dan pakaian lusuh yang warnanya sudah memudar entah sejak kapan. Meski hidupnya miskin, Arif tidak pernah mengeluh. Ia memilih bertahan, karena di dalam gubuk itu ada seseorang yang jauh lebih berharga dari dirinya. Seorang kakek tua yang sudah rapuh dan tidak mampu lagi berjalan. Setiap pagi, ketika embun masih melekat di dedaunan dan udara dingin menusuk tulang, Arif bangun lebih awal dari siapapun di desa itu. Ia menjerang air di tungku tanah liat, mengaduk bubur sederhana dari beras sisa bantuan tetangga, lalu meniup pelan-pelan agar uap panasnya tidak melukai mulut kakek. Dengan penuh kelembutan, ia menyuapi sesendok demi sesendok ke mulut kakek tua itu. Sementara perutnya sendiri keroncongan karena sejak kemarin ia belum makan layak, Arif tetap tersenyum, menahan lapar dengan hati yang ikhlas. Kakek itu sering memandang Arif dengan mata berkaca-kaca. "Nak, kau ini terlalu baik. Kenapa harus repot merawatku yang tak lagi berguna?" bisiknya dengan suara serak. Arif hanya menggeleng sambil mengusap tangan kakek yang keriput. "Selama aku masih diberi napas oleh Allah, aku akan menjaga kakek. Karena aku percaya, tidak ada yang sia-sia di matanya." Kata-kata itu keluar begitu tulus, seolah menjadi sumpah hidupnya. Di luar sana, banyak pemuda seusianya sibuk mengejar mimpi, ada yang bekerja di kota, ada yang merantau mencari keberuntungan. Tetapi Arif justru memilih jalan yang berbeda, menghabiskan hari-harinya di gubuk tua, merawat seorang lelaki renta yang bahkan bukan darah dagingnya sendiri. Siang hari, Arif keluar mencari nafkah kecil-kecilan. Kadang ia membantu tetangga mengangkat karung beras, kadang ia memanggul kayu bakar dari hutan, atau menjadi buruh di sawah dengan upah tak seberapa. Seringkali ia dihina karena penampilannya yang lusuh. Anak-anak desa menunjuknya sambil tertawa, menyebutnya pemuda gagal. Orang dewasa pun kadang menggelengkan kepala, merasa heran kenapa Arif mau mengorbankan hidup mudanya untuk merawat kakek yang sudah sekarat. Namun semua cemoohan itu ia telan bulat-bulat, karena baginya setiap hinaan hanya ujian kesabaran. Malam hari, setelah kakek terlelap, Arif duduk di lantai tanah sambil menengadah ke langit yang terlihat dari sela-sela atap bocor. Bibirnya bergetar lirih melafalkan doa. "Ya Allah, jangan biarkan aku menyerah. Aku tahu hidup ini berat, tapi kuatkan aku untuk tetap merawat orang tua ini. Jika memang aku harus lapar, biarlah aku yang lapar, jangan dia." Suaranya pelan, tapi penuh rasa putus asa yang bercampur harapan. Air matanya jatuh, membasahi tanah di bawahnya, menjadi saksi kesungguhan seorang anak manusia yang hanya bergantung pada rahmat Sang Pencipta. Di dalam gubuk sederhana itu, kehidupan berjalan lambat. Tidak ada listrik yang menerangi malam, hanya pelita minyak yang redup. Tidak ada perabot mewah, hanya tikar anyaman bambu yang mulai sobek. Tetapi di tengah segala kekurangan itu, hati Arif tetap lapang. Ia merasa kekayaannya adalah senyuman kakek setiap kali berhasil menelan sesuap bubur hangat. Ia merasa keberuntungannya adalah ketika kakek bisa tertidur pulas tanpa rasa sakit yang terlalu menyiksa. Meski demikian, jauh di lubuk hatinya, Arif sering merasa cemas. Sampai kapan ia bisa bertahan hidup dengan kondisi seperti ini? Sampai kapan ia bisa membeli obat untuk kakek? Sementara penghasilannya tidak cukup bahkan untuk dirinya sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya. Tapi ia tidak berani menyuarakannya. Ia takut kakek merasa bersalah.
Padahal kakek itu hanya ingin menjadi beban yang ringan. Hari-hari berlalu dengan pola yang sama. Bangun pagi, merawat kakek, bekerja serabutan, lalu berdoa di malam hari. Namun, setiap detail kecil dari pengorbanan itu membentuk karakter Arif yang semakin kuat. Ia bukan hanya pemuda miskin biasa. Ia adalah jiwa yang ditempa oleh penderitaan, kesabaran, dan cinta kasih tanpa pamrih. Dalam diam, ia meyakini bahwa Allah tidak pernah tidur. Ada rencana besar yang kelak akan terbuka, meski ia belum tahu kapan waktunya tiba. Dan disinilah bab pertama berakhir, dengan gambaran seorang pemuda lusuh yang hidupnya tampak tak berarti di mata manusia, tapi begitu berharga di hadapan Sang Pencipta. Sebuah awal perjalanan yang tenang, namun menyimpan badai besar yang perlahan akan mendekat. Pagi itu, embun masih menempel di dedaunan ketika Arif keluar dari gubuk kecilnya. Di dalam, kakek masih tertidur dengan napas terengah, tubuhnya lemah, dan wajahnya pucat. Arif menatap sebentar, memastikan kakek baik-baik saja, lalu menutup pintu reot gubuk itu dengan perlahan agar tidak menimbulkan suara. Ia tahu, hari ini lagi-lagi akan menjadi hari yang panjang. Dengan langkah gontai, Arif berjalan menuju sawah milik orang kaya di desa. Tanah becek menempel di telapak kakinya, namun ia tidak peduli. Ia hanya memikirkan satu hal, bagaimana cara mendapatkan uang untuk membeli obat kakek yang semakin menipis. Sesampainya di sawah, pemilik ladang menatapnya sinis. "Kau lagi, pemuda lusuh yang tidak punya masa depan? Kalau saja bukan karena aku butuh tenaga tambahan, mungkin aku tidak akan mau mempekerjakanmu," katanya sambil menyeringai. Arif menunduk. Ia tidak membalas ucapan itu. Hatinya sakit, tapi ia memilih diam. Ia tahu, membalas hanya akan menambah masalah. Ia lebih memilih menahan rasa perih di dadanya, berharap upah kecil dari keringatnya cukup untuk sekadar membeli sebotol obat murah di warung. Jam demi jam berlalu. Matahari semakin terik. Keringat bercucuran dari wajahnya. Tangannya melepuh karena harus memegang cangkul sejak pagi. Beberapa pemuda desa yang lewat hanya tertawa melihatnya. Kasihan. Pemuda miskin ini bekerja mati-matian hanya untuk orang tua renta. "Kalau kakek itu mati, hidupmu pun selesai," teriak salah satu dari mereka. Arif berhenti sebentar, menegakkan tubuhnya yang letih. Ia menatap langit sebentar, lalu menarik napas panjang. "Ya Allah, berikan aku kekuatan. Jangan biarkan hinaan mereka membuatku goyah. Aku hanya ingin menjaga amanah MU," gumamnya lirih. Hanya bisa terdengar oleh dirinya sendiri. Sore menjelang, Arif pulang dengan tubuh penuh lumpur dan upah yang tidak seberapa. Namun, sebelum kembali ke gubuk, ia mampir ke warung kecil untuk membeli obat yang murah harganya. Tangan keriput pemilik warung sempat menahan uang yang lusuh dari Arif. "Nak, uangmu ini kurang. Obat ini naik harga," ucapnya datar. Wajah Arif berubah pucat. Ia merogoh kantongnya lagi, hanya menemukan koin receh. "Kalau begitu, bolehkah aku membayar sisanya besok? Kakekku benar-benar membutuhkannya." Suaranya bergetar, penuh harap. Pemilik warung menghela napas. Ia menatap pemuda itu sebentar, lalu akhirnya mengangguk. "Ambil saja. Tapi ingat, kau harus bayar sisanya. Jangan sampai aku menagih." Arif menunduk dalam-dalam. Matanya berkaca-kaca. "Terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan ini." Dengan langkah terburu, ia kembali ke gubuk. Saat masuk, kakek sudah terbangun dan menatapnya dengan mata lelah. "Arif, kau lagi-lagi bekerja terlalu keras, ya?" Suaranya lemah, penuh rasa bersalah. Arif tersenyum, berusaha menutupi letih yang hampir membuat tubuhnya roboh. "Tidak apa-apa, Kek. Aku lebih bahagia melihatmu masih bisa tersenyum." Ia menyiapkan air hangat, lalu dengan hati-hati menyuapkan obat ke mulut kakek. Kakek terdiam. Air mata menetes dari sudut matanya. "Nak, aku tak tahu bagaimana membalas semua pengorbananmu. Orang lain mungkin sudah meninggalkanku, tapi kau tetap ada di sini." Arif menggenggam tangan kakek erat. "Aku tidak butuh balasan apapun, Kek. Cukup doakan aku agar tetap kuat."
Karena aku yakin, setiap langkah yang kulakukan tidak pernah sia-sia di mata Allah. Malam itu, setelah kakek tertidur kembali, Arif duduk sendirian di depan gubuk. Bulan menggantung di langit. Sinarnya jatuh di wajahnya yang letih. Suasana hening, hanya suara jangkrik menemani. Di tengah sepi itu, hatinya berperang. Ia merasa rapuh, lelah, bahkan sempat terlintas untuk menyerah. Tapi setiap kali bayangan itu muncul, wajah kakek yang penuh kasih kembali hadir di pikirannya. Kalau aku menyerah, siapa yang akan menjaganya? Tidak, aku tidak boleh lemah. Aku harus kuat, bisiknya pada diri sendiri. Ia mengangkat kedua tangannya, berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, aku hanyalah pemuda miskin yang lemah. Tapi aku tahu, kekuatan sejati berasal dari MU. Jangan biarkan aku goyah. Jangan biarkan aku lalai. Lindungi kakekku, dan beri aku jalan keluar meski aku tidak tahu dari mana. Air matanya kembali jatuh, membasahi tanah di bawahnya. Malam itu menjadi saksi, bagaimana seorang pemuda miskin diuji dengan kesabaran yang begitu berat, namun tetap memilih bertahan. Sebuah pilihan yang tidak banyak orang mampu lakukan. Dan perlahan, waktu pun berjalan, membawa Arif pada ujian-ujian berikutnya yang semakin menantang. Namun di hati kecilnya, ia percaya, setiap tetes air mata, setiap tetes keringat, tidak akan pernah sia-sia di hadapan Allah. Malam itu angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Suara gesekan bambu dari dinding gubuk yang rapuh menimbulkan bunyi lirih, seakan ikut merasakan kepedihan di dalamnya. Arif duduk di samping kakek yang baru saja terlelap setelah minum obat. Nafas kakek terdengar berat. Dada tuanya naik turun dengan lambat. Arif menatap wajah renta itu lama sekali, seolah takut jika esok pagi ia tak lagi bisa melihatnya bernapas. Tubuh Arif sendiri lelah. Seharian ia bekerja di sawah, lalu mengantarkan kayu bakar ke rumah orang kaya di desa. Bahkan sempat diejek oleh anak-anak muda yang menertawakan pakaiannya yang sobek. Namun semua itu tidak sebanding dengan rasa takut yang kini menghantui hatinya. Takut kehilangan orang tua yang satu-satunya menemani hidupnya. Setelah memastikan kakek benar-benar tertidur, Arif keluar dari gubuk. Ia duduk di tanah beralaskan tikar anyaman bambu yang mulai lapuk. Langit malam cerah, bintang bertaburan, bulan separuh menerangi desa dengan cahaya samar. Dalam kesunyian itu, dada Arif terasa sesak. Semua beban yang ia simpan sepanjang hari seakan pecah malam itu. Ia menengadahkan kedua tangannya. Suaranya bergetar ketika melafalkan doa. Lirih tapi penuh penekanan hati. Ya Allah, aku tahu aku hanyalah pemuda miskin yang hina di mata manusia. Aku tidak punya apa-apa, tidak punya harta, tidak punya kedudukan. Tapi aku punya kakek yang telah kau titipkan padaku. Aku mohon, jangan cabut nyawanya sebelum aku mampu membuatnya tersenyum lega. Air mata jatuh deras membasahi pipinya. Ia tak berusaha menahannya, karena hanya kepada Sang Pencipta ia bisa benar-benar jujur. Hatinya mengadu tentang lapar yang sering ia tahan, tentang hinaan yang ia telan, tentang ketakutan kehilangan satu-satunya keluarga yang ia cintai. Ya Allah, jika memang hidupku harus sengsara, biarlah aku yang menanggungnya. Jangan biarkan kakekku merasa kesepian. Jangan biarkan ia mati dalam kesedihan. Jika harus ada yang kelaparan, biar aku saja. Aku ikhlas. Tapi lindungilah dia, karena aku tak sanggup melihatnya menderita lagi. Suara Arif pecah, tenggorokannya tercekat. Doanya terputus-putus, di sela isakan yang kian keras. Di sekitar gubuk, jangkrik berhenti berbunyi. Seakan alam pun ikut mendengarkan ratapan seorang anak manusia yang sedang menumpahkan seluruh isi hatinya. Arif memeluk lututnya sendiri, menundukkan kepala dalam-dalam. Hatinya remuk, tapi di balik itu ada keyakinan kecil yang tetap menyala. Keyakinan bahwa setiap doa, sekecil apapun, pasti didengar oleh Allah. Walau ia tidak tahu kapan pertolongan itu datang, ia percaya bahwa tidak ada tetesan air mata yang sia-sia di hadapannya. Setelah lama berdoa, tubuh Arif bergetar kelelahan. Ia bangkit, masuk kembali ke gubuk, lalu duduk di samping kakek. Dengan penuh kelembutan,
Ia membetulkan selimut tipis yang menutupi tubuh kurus itu. Matanya memandang penuh cinta, seolah ingin menegaskan pada dirinya sendiri bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan meninggalkan orang tua itu. Kakek bergerak sedikit dalam tidurnya. Bibirnya menggumam lirih. Arif tersentak, berusaha mendengarkan. Namun hanya terdengar suara samar, menyebut nama yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Hatinya berdebar. Tapi ia memilih diam. Malam itu bukan waktu untuk mencari jawaban, melainkan waktu untuk menjaga hati tetap tenang. Arif kembali menunduk, menempelkan keningnya di lantai tanah yang dingin. Ya Allah, hanya Engkau sandaranku. Jangan biarkan aku lelah dalam kebaikan. Jangan biarkan aku goyah dalam kesabaran. Aku tahu, setiap langkah ini adalah jalan yang Kau pilihkan. Maka tuntun aku agar tetap ikhlas, meski hidupku penuh luka. Lama ia terdiam, hanya suara tangis lirih menemani malam. Hingga akhirnya, tanpa sadar, Arif terlelap di samping kakek dengan wajah masih basah oleh air mata. Tidurnya gelisah, tapi di balik kegelisahan itu ada doa yang menggantung di langit, menunggu waktu untuk dijawab. Udara dini hari menusuk lebih dingin dari biasanya. Arif masih tertidur di lantai tanah dengan tubuh miring ke samping, wajahnya pucat, dan napasnya pendek-pendek akibat kelelahan. Malam sebelumnya ia habiskan dengan doa panjang, hingga terlelap di samping ranjang bambu kakek. Tiba-tiba, suara serak yang tidak biasa terdengar dari arah ranjang. Arif tergeragap bangun. Ia melihat kakek menggeliat dengan wajah berkeringat, meski udara sangat dingin. Kedua matanya terpejam rapat. Namun bibirnya bergerak, seakan sedang berbicara dengan seseorang yang tidak ada di sana. Fajar, jangan ambil semua itu, bisik kakek dengan suara terbata. Arif tersentak. Nama itu asing di telinganya. Ia belum pernah mendengar kakek menyebut nama siapapun, kecuali memanggilnya sendiri. Dengan cepat, Arif mendekat, memegang tangan kakek yang bergetar. Kek, tenang, ini Arif. Aku di sini. Kakek tidak sendiri. Namun kakek terus meracau. Nafasnya makin tersengal. Tubuhnya menggeliat seolah sedang melawan sesuatu yang menekan dada. Jangan serahkan. Itu rahasia. Biarkan dia yang tahu. Suaranya naik turun, kadang hampir tidak terdengar, kadang seperti teriakan yang tertahan. Arif menggenggam tangan itu lebih erat. Panik bercampur takut. Ya Allah. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kakek? Apa arti semua kata-kata ini? Hatinya bergetar. Ia mencoba menenangkan diri, lalu menyapu keringat di dahi kakek dengan kain tipis yang sudah kusam. Tangis lirih keluar dari mulut kakek. Wajah tuanya memerah. Urat-urat di pelipisnya tampak menonjol. Arif makin panik. Khawatir kakek sedang mengalami mimpi buruk yang bisa mengganggu kesehatannya. Kek, bangunlah. Jangan tinggalkan aku. Apapun yang kakek sembunyikan, jangan biarkan itu membuatmu tersiksa. Ucapnya dengan suara pecah. Di sela igauannya, kakek menyebut lagi satu nama lain. Kali ini lebih jelas. Arman, kau harus tahu. Setelah itu suaranya melemah, berubah menjadi gumaman samar yang sulit dimengerti. Arif menunduk, telinganya menempel di dekat bibir kakek, berusaha menangkap setiap kata. Namun yang terdengar hanyalah potongan-potongan kalimat yang semakin membingungkan. Harta, bukan milikku. Janji, harus ditepati. Darah, pewaris. Mata Arif membesar. Kata-kata itu seperti potongan teka-teki yang tidak masuk akal. Hatinya campur aduk, antara rasa takut kehilangan kakek dan rasa penasaran yang tiba-tiba tumbuh. Ia belum berani bertanya lebih jauh. Karena yang terpenting baginya saat ini adalah keselamatan orang tua itu. Ya Allah, lindungilah kakekku. Jika memang ada rahasia besar yang belum terungkap, biarlah Engkau yang menentukan waktunya. Aku hanya ingin kakekku bertahan. Doa Arif dengan lirih, menekan rasa kalut yang mulai menguasai dadanya. Perlahan, setelah hampir setengah jam meracau, napas kakek mulai tenang kembali. Tubuhnya berhenti bergetar. Meski wajahnya masih penuh keringat, Arif menarik selimut, menutup tubuh ringkih itu dengan hati-hati. Ia duduk di samping ranjang,
tidak sanggup meninggalkan kakek walau sekejap. Mata Arif tidak bisa terpejam lagi. Malam itu berubah menjadi malam penuh tanya. Nama-nama asing yang keluar dari mulut kakek berputar-putar di kepalanya. Fajar? Arman? Siapa mereka? Apa hubungan mereka dengan kakek? Dan mengapa kata-kata tentang harta serta pewaris terselip dalam igawan itu? Arif menggenggam tangannya sendiri. Apa mungkin kakek menyembunyikan sesuatu dariku selama ini? Tapi apa? Untuk apa? Aku hanyalah pemuda miskin. Mana mungkin aku berkaitan dengan hal-hal besar seperti yang ia sebut? Gumamnya, hampir tak percaya dengan apa yang ia dengar. Rasa letih yang menumpuk sejak siang tiba-tiba lenyap, terganti dengan rasa was-was yang tak bisa ia kendalikan. Malam yang seharusnya menjadi malam tenang setelah berdoa berubah menjadi malam panjang yang penuh tanda tanya. Di luar, bulan masih menggantung. Suara angin terus berdesir di sela-sela bambu gubuk, seakan membisikkan bahwa apa yang baru saja didengar Arif bukanlah sekadar igauan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang kelak akan mengubah hidupnya. Namun malam itu, Arif hanya bisa berdiam, menjaga kakek dengan sabar sambil membawa semua pertanyaan itu dalam doanya. Pagi itu, cahaya matahari menembus celah atap gubuk yang berlubang, jatuh di wajah Arif yang masih terjaga semalaman. Matanya sembab, lingkar hitam jelas terlihat karena tidak bisa memejam sejak mendengar igauan kakek. Nama-nama asing yang meluncur dari bibir tua itu masih terngiang di telinganya. Fajar, Arman, pewaris, harta. Semua seperti potongan teka-teki yang tidak sanggup ia rangkai. Arif menoleh, menatap kakek yang kini tertidur tenang setelah malam penuh gelisah. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan hati. Ya Allah, apapun arti kata-kata itu, jangan biarkan aku kehilangan beliau sebelum aku mengerti, bisiknya pelan. Dengan tubuh letih, Arif keluar dari gubuk. Udara desa yang sejuk menyambutnya. Beberapa tetangga mulai beraktivitas. Ada yang pergi ke sawah, ada yang menimba air. Pandangan mereka tetap sama seperti hari-hari sebelumnya. Penuh iba, sebagian meremehkan. Namun pagi itu, tanpa mereka sangka, sebuah kejadian yang tak pernah terbayangkan akan mengubah suasana desa. Dari kejauhan, terdengar deru mesin yang asing bagi telinga warga. Bunyi itu semakin keras. Berbeda dengan suara motor tua atau gerobak sapi yang biasa lewat di jalan tanah desa. Tak lama kemudian, debu jalanan berterbangan ketika sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilap melaju perlahan memasuki desa. Warga langsung berhenti dari aktivitasnya. Ada yang menurunkan ember, ada yang meletakkan cangkul, bahkan anak-anak berlari kecil mengikuti dari belakang sambil bersorak heran. Belum pernah mereka melihat mobil semahal itu masuk ke wilayah mereka yang sederhana. Ban besar mobil itu menekan tanah becek, meninggalkan jejak yang jelas. Arif ikut menoleh. Matanya membelalak, tubuhnya menegang. Mobil, seperti itu. Apa urusannya datang ke desa ini? Gumamnya. Perasaan aneh menjalar di dadanya. Campuran antara takut, penasaran, dan firasat buruk. Mobil berhenti tepat di depan gubuk reot milik Arif dan kakek. Warga yang sejak tadi mengikuti langsung berkumpul, membentuk lingkaran sambil berbisik-bisik. Mereka saling bertanya, siapa gerangan orang kaya yang sengaja datang ke tempat semiskin itu? Pintu mobil terbuka perlahan. Dari dalam, keluar seorang lelaki muda dengan pakaian jas rapi, sepatu mengkilap, dan wajah tegas penuh wibawa. Posturnya gagah, sorot matanya tajam, berbeda jauh dengan para pemuda desa. Ia tampak asing, seolah berasal dari dunia yang lain, dunia yang penuh kemewahan. Suasana langsung hening. Warga desa terdiam, sebagian menutup mulut, sebagian hanya bisa menatap tak percaya. Satu pertanyaan menggantung di udara. Apa yang dicari orang seperti itu di gubuk reot Arif? Arif melangkah maju, dadanya berdegup kencang. Tangannya gemetar, tapi ia berusaha tegar. Tuan, siapa Anda? Mengapa berhenti di sini? Suaranya terdengar serak, terbata-bata, namun cukup jelas untuk memecah keheningan. Lelaki berjas itu menatap Arif lama sekali, seakan ingin memastikan sesuatu. Bibirnya bergerak, melafalkan kata yang membuat hati Arif bergetar.
Aku mencari seseorang. Seorang lelaki tua. Pandangannya lalu beralih ke gubuk reot di belakang Arif. Dia tinggal di sini, bukan? Arif langsung terperangah. Kata-kata itu menusuk hatinya. Bagaimana mungkin seorang pria asing dengan penampilan sekelas pemimpin perusahaan tahu tentang kakek yang sekarat di dalam gubuk? Seakan tubuhnya lumpuh. Arif hanya bisa berdiri tanpa kata. Bisik-bisik warga makin riuh. Jangan-jangan pemuda lusuh itu punya hubungan dengan orang besar. Mustahil. Dia kan hanya anak miskin yang kerja serabutan. Tapi kenapa mobil mahal itu berhenti di depan rumahnya? Suara-suara itu membuat wajah Arif semakin panas. Namun rasa malu itu kalah oleh rasa penasaran yang membakar. Ia menelan ludah, lalu menatap lelaki berjas itu dengan mata penuh tanya. Anda, siapa sebenarnya? Apa urusan Anda dengan kakek saya? Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia berjalan mendekat, melewati warga yang memberi jalan dengan wajah penuh rasa hormat bercampur takut. Setiap langkahnya menambah tekanan di dada Arif. Dan ketika ia berhenti tepat di depan pintu gubuk, ia berkata dengan suara dalam yang membuat semua orang menahan napas. Namaku Fajar. Aku datang untuk menemuinya. Arif terkejut. Tubuhnya seakan kehilangan tenaga. Nama itu sama persis dengan nama yang disebut kakek semalam saat mengigau. Bulu kuduknya meremang. Rasa dingin menjalar ke seluruh tubuh. Apakah ini kebetulan? Atau justru bagian dari rahasia besar yang selama ini disembunyikan? Warga yang melihat hanya bisa terdiam. Semua mata tertuju pada gubuk reot yang kini berdiri kontras dengan mobil mewah di depannya. Dunia miskin dan dunia kaya bertemu dalam satu garis yang sama sekali tak masuk akal. Dan di tengah keheningan itu, hati Arif bergetar semakin kuat. Ia sadar, kehadiran lelaki bernama Fajar bukan sekadar kunjungan biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang akan mengguncang kehidupannya dan membuka tabir yang tak pernah ia bayangkan. Suasana desa mendadak hening. Mobil mewah itu masih terparkir di depan gubuk reot, menimbulkan kontras yang mencolok, antara kemewahan dan kesederhanaan, antara dunia kaya dan dunia miskin. Warga berdiri melingkar. Sebagian berbisik-bisik penuh rasa penasaran. Sebagian hanya menatap tanpa berani bicara. Arif berdiri di depan pintu gubuk. Tubuhnya tegang. Dadanya berdegup kencang setelah mendengar nama yang diucapkan lelaki berjas itu. Fajar. Nama yang sama persis disebut kakek semalam dalam igauannya. Perasaan ngeri bercampur penasaran membuat bulu kuduknya berdiri. Lelaki bernama Fajar itu melangkah mendekat. Tatapannya tajam. Wajahnya sulit ditebak apakah membawa niat baik atau sebaliknya. Sepatu mahalnya menjejak tanah becek. Namun ia tidak peduli. Aura yang dibawanya membuat orang-orang sekitar menahan napas. Di dalam gubuk ini ada seorang lelaki tua, bukan? Suaranya dalam, mantap, dan penuh tekanan. Arif menelan ludah. Benar. Itu. Kakek saya. Kenapa Anda mencarinya? Suaranya bergetar. Namun ia berusaha terdengar tegas. Fajar tidak menjawab langsung. Ia menatap tajam ke arah pintu, lalu tanpa menunggu izin, melangkah masuk ke dalam gubuk reot itu. Warga desa serempak terperangah. Beberapa mengangkat alis, sebagian bahkan berani maju sedikit untuk mengintip. Arif terkejut. Buru-buru menyusul dari belakang. Hei, jangan seenaknya masuk. Kakek sedang sakit. Katanya dengan nada setengah bergetar. Namun langkah Fajar tetap mantap. Begitu ia melihat sosok kakek yang terbaring lemah di ranjang bambu, wajahnya berubah drastis. Sorot matanya yang dingin mendadak diliputi gejolak yang sulit disembunyikan. Ia berhenti tepat di samping ranjang, memandang kakek itu lama sekali. Kakek, suaranya pecah, lirih, hampir seperti bisikan. Arif tercekat. Jantungnya berdegup semakin cepat. Kata itu seakan mengandung keterikatan yang tak mungkin berasal dari orang asing. Kakek yang semula tertidur lelap, tiba-tiba menggeliat. Matanya perlahan terbuka. Tatapannya kosong sejenak sebelum akhirnya jatuh pada wajah Fajar. Saat itu juga, air mata menetes dari sudut matanya. Bibir tuanya bergetar, berusaha mengucap kata yang lama terpendam. Fajar.
Suaranya lemah, serak, tapi jelas. Arif terpaku di tempat. Tubuhnya gemetar. Pandangannya berpindah dari kakek ke Fajar. Apa maksud semua ini? Mengapa kakek memanggil nama lelaki asing itu dengan penuh rasa haru? Seakan mereka sudah saling mengenal? Fajar berlutut di samping ranjang, menggenggam tangan keriput kakek dengan erat. Aku sudah mencarimu bertahun-tahun. Kek, aku kira kau sudah tidak ada. Tapi ternyata kau di sini. Suaranya bergetar, bercampur antara lega, sedih, dan marah pada keadaan. Arif semakin tidak mengerti. Hatinya penuh tanya, tapi lidahnya keluh. Yang ia rasakan hanyalah kecemasan besar. Kakek yang ia rawat selama ini ternyata menyimpan hubungan dengan seseorang dari dunia yang jauh berbeda. Kakek menutup mata sebentar, menahan air mata. Aku tidak pergi. Aku hanya memilih tinggal jauh dari semua itu. Suaranya pelan, namun penuh beban. Dan selama ini, Arif yang merawatku. Dia yang menjagaku tanpa pamrih. Fajar menoleh ke arah Arif. Tatapannya tajam, menusuk, seakan menilai siapa sebenarnya pemuda lusuh yang berdiri kaku di sudut ruangan itu. Ada sesuatu dalam pandangannya yang membuat Arif merasa kecil, namun sekaligus terikat pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Jadi, dia Arif? Fajar bertanya lirih. Namun nada suaranya penuh tekanan. Kakek mengangguk lemah. Ya, dialah yang membuatku tetap hidup hingga hari ini. Ruangan gubuk itu berubah menjadi tempat penuh ketegangan. Suasana hening. Hanya terdengar suara napas kakek yang berat. Arif merasakan dadanya sesak. Ingin bertanya banyak hal. Tapi takut jawaban yang keluar justru menghancurkan dunia sederhana yang selama ini ia jalani. Ya Allah, bisik Arif dalam hati. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Siapa orang ini? Dan apa hubungannya dengan kakek? Fajar kembali menatap kakek. Kali ini dengan wajah penuh luka. Kenapa, kek? Kenapa kau memilih tinggal di sini? Menderita. Sementara aku mencarimu kemana-mana? Kenapa kau lebih memilih hidup dengan seorang pemuda miskin ini daripada kembali pada keluarga? Pertanyaan itu mengguncang hati Arif. Kata-kata, pemuda miskin ini, menusuknya, membuat wajahnya memerah menahan perasaan. Namun ia menahan diri. Emosi bergolak. Tapi ia tidak ingin membuat kakek semakin tertekan. Kakek menatap Fajar dengan air mata berlinang. Karena, kebahagiaan bukan pada harta. Karena di sini aku menemukan kasih sayang yang tulus. Arif, dia yang mengajariku apa arti sabar, arti cinta tanpa pamrih. Kalimat itu membuat suasana semakin menegang. Fajar terdiam, rahangnya mengeras. Arif merasa dunia semakin sempit. Seakan semua rahasia yang selama ini terkubur mulai terangkat sedikit demi sedikit. Namun satu hal jelas, pertemuan itu bukanlah kebetulan. Ada rahasia besar yang mengikat mereka bertiga. Rahasia yang selama ini disembunyikan rapat, dan kini mulai meretakkan tembok kesabaran yang telah lama dibangun. Hening menyelimuti gubuk reot itu. Hanya suara napas kakek yang berat terdengar di sela-sela ketegangan. Arif berdiri terpaku di sudut, sementara Fajar masih berlutut di samping ranjang, menggenggam tangan kakek erat-erat. Dari luar, warga desa yang penasaran saling berbisik, tetapi tidak ada yang berani masuk. Semua menunggu, seakan tahu ada sesuatu besar yang akan terbuka. Arif menunduk, hatinya bergetar hebat. Kalimat Fajar barusan, kenapa kau lebih memilih tinggal dengan pemuda miskin ini, masih menusuk. Ia merasa diremehkan, seakan seluruh perjuangan dan pengorbanannya dianggap tak berarti. Namun tatapan lembut kakek membuatnya kembali menahan diri. Ia tahu, ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar harga dirinya. Kakek menghela napas panjang, wajahnya tampak penuh beban. Dengan suara bergetar ia berkata, Arif, dengarlah, ada hal yang harus kau tahu. Selama ini aku menyembunyikan sesuatu darimu. Arif mendongak, matanya membesar. Apa maksud kakek? Menyembunyikan apa? Suaranya serak, hampir tak keluar karena bercampur rasa takut dan penasaran. Kakek menoleh pada Fajar, lalu kembali ke Arif. Fajar, dia bukan orang asing bagiku.
Dia adalah cucuku. Kata-kata itu menghantam dada Arif seperti palu godam. Kepalanya mendengung, kakinya terasa goyah. Cucu. Bagaimana mungkin? Jadi selama ini, kakek punya keluarga lain. Air mata kakek mengalir. Benar, aku memang punya keluarga. Aku meninggalkan mereka, karena ada luka masa lalu yang tak pernah sembuh. Aku memilih menjauh, menanggung sakit sendiri, hingga akhirnya aku bertemu denganmu, Arif. Arif terdiam, hatinya seperti diiris. Semua pengorbanan yang ia lakukan mendadak terasa asing. Ia ingin marah, ingin menjerit, tapi lidahnya keluh. Fajar memandang Arif tajam. Sekarang kau tahu, kan? Aku datang bukan tanpa alasan. Aku mencari kakekku yang hilang bertahun-tahun. Dan ternyata, dia hidup bersamamu, pemuda yang bahkan tidak punya darah hubungan dengan keluarga kami. Nada suaranya dingin, meski di baliknya ada luka yang dalam. Arif mengepalkan tangannya, tapi sebelum ia sempat membalas, kakek kembali berbicara, kali ini dengan suara lebih tegas meski tubuhnya lemah. Jangan kau remehkan Arif. Fajar. Mungkin dia bukan cucuku, tapi dia jauh lebih dari itu. Dialah yang membuatku tetap hidup saat semua orang meninggalkanku. Dia yang memberiku arti keluarga yang sebenarnya. Suasana makin tegang. Arif merasa dadanya sesak. Bagaimana bisa ia dibandingkan dengan lelaki berjas itu yang jelas-jelas cucu kandung? Namun di sisi lain, hatinya hangat mendengar pembelaan kakek. Air mata Arif akhirnya pecah. Ia menunduk. Suaranya bergetar. Kek, jadi selama ini aku merawatmu, sementara kau menyimpan keluarga lain yang mencari? Aku tidak tahu apakah aku harus marah atau bersyukur. Kakek menggenggam tangan Arif lemah. Nak, justru karena itulah aku ingin kau tahu. Aku memilih tinggal bersamamu bukan karena aku tidak punya pilihan. Aku memilihmu karena hatimu tulus. Dan itu tidak bisa dibeli oleh harta sebesar apapun. Fajar terdiam. Rahangnya mengeras. Ia menatap Arif dengan campuran rasa tidak percaya dan kagum. Selama ini ia terbiasa hidup dengan orang-orang yang hanya mendekat karena uang dan kekuasaan. Melihat pemuda lusuh yang rela mengorbankan segalanya demi seorang kakek sekarat membuat hatinya terguncang, meski ia enggan mengakuinya. Arif menatap Fajar balik. Kali ini dengan keberanian yang lahir dari luka. Aku mungkin bukan cucu kandung. Aku mungkin hanya pemuda miskin. Tapi aku merawat kakek dengan segenap jiwa. Aku tidak butuh pengakuan siapapun. Selama Allah tahu niatku ikhlas. Ruangan kecil itu bergetar oleh emosi yang tertahan. Kakek menangis. Fajar menunduk. Dan Arif berdiri dengan tubuh gemetar. Rahasia yang selama ini terkunci mulai terbuka. Bahwa kakek bukanlah orang tua sebatang kara seperti yang Arif sangka. Ia memiliki keluarga besar. Salah satunya Fajar, cucu kandungnya yang kini hadir dengan segala kemewahan. Namun di balik pengakuan itu, satu hal semakin jelas. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum sepenuhnya terungkap. Dan Arif, tanpa ia sadari, telah menjadi bagian dari rahasia itu. Malam terasa makin pekat, meski matahari masih tinggi. Dalam hati kecilnya, Arif berbisik lirih. Ya Allah, kuatkan aku. Aku takut. Rahasia ini akan menghancurkan hidup yang selama ini kujalani. Keheningan merambat di dalam gubuk reot itu. Kata-kata kakek di bab sebelumnya masih menggema. Arif memang bukan cucu kandung, tetapi dialah yang menjaga, menyayangi, dan merawat tanpa pamrih. Arif berdiri kaku, matanya sembab. Sementara Fajar menunduk dengan rahang mengeras. Warga desa yang mengintip dari celah pintu semakin penasaran. Tapi tak seorang pun berani masuk. Suasana yang berat itu akhirnya pecah oleh suara Fajar. Ia menarik napas dalam, lalu berkata dengan nada bergetar. Kek, kalau begitu aku harus jujur. Aku datang bukan hanya untuk menemukanmu. Aku juga datang karena aku ingin tahu alasannya. Kenapa kau meninggalkan kami bertahun-tahun? Kenapa kau memilih hidup sengsara bersama orang asing, sementara keluargamu sendiri mencarimu? Kata-kata itu menghantam hati Arif. Lagi-lagi ia disebut sebagai orang asing.
Rasanya perih, seakan seluruh pengorbanannya tidak ada nilainya. Namun ia tidak membalas. Ia tahu saat ini bukan waktunya. Kakek menghela napas panjang. Suaranya lemah tapi penuh penyesalan. Fajar, aku pergi bukan karena aku tidak mencintai kalian. Aku pergi karena ada luka. Ada keputusan keliru di masa lalu yang tidak bisa kucabut. Aku merasa tidak pantas berada di tengah keluarga. Aku hanya ingin menghilang. Sampai akhirnya aku bertemu Arif. Ia membuatku mengerti arti keluarga yang sebenarnya. Fajar menunduk. Air mata menetes tanpa bisa ia tahan. Untuk pertama kalinya, sosok tegas itu terlihat rapuh. Aku tumbuh tanpa kakek. Ayahku mati dengan membawa luka karena kehilanganmu. Aku tumbuh dengan rasa benci sekaligus rindu. Dan sekarang, melihatmu bersama pemuda ini, aku tidak tahu harus merasa lega atau marah. Arif menatap Fajar. Hatinya ikut tercekat. Ia bisa merasakan luka dalam suara itu. Luka yang sama-sama dalam meski berasal dari latar yang berbeda. Kakek menggenggam tangan Fajar dengan lemah. Nak, jangan salahkan Arif. Jika bukan karena dia, aku mungkin sudah tidak ada hari ini. Kau boleh marah padaku, tapi jangan pernah meremehkannya. Fajar menggeleng. Air matanya jatuh semakin deras. Ia menatap Arif. Kali ini tidak lagi dengan sinis, tetapi dengan bingung dan getir. Jadi, semua ini bukan kebetulan. Aku mencarimu kemana-mana, Kek, dan ternyata kau memilih tinggal dengan pemuda miskin ini. Dan sekarang aku harus menerima kenyataan bahwa dialah yang kau anggap lebih dari keluarga sendiri. Arif menelan ludah. Dadanya sesak. Ia memberanikan diri bersuara, meski suaranya bergetar. Aku tidak pernah bermaksud merebut kakek dari siapapun. Aku hanya tidak tega melihatnya sendiri. Jika semua yang kulakukan salah di mata Anda, aku mohon maaf. Tapi ketahuilah, aku merawat kakek bukan karena aku ingin apa-apa. Aku hanya takut melanggar titipan Allah. Ruangan itu kembali sunyi. Kata-kata Arif menusuk, membuat Fajar terdiam. Sorot matanya melembut, meski hatinya masih berkecamuk. Lalu, tiba-tiba Fajar mengucapkan sesuatu yang mengejutkan. Arif, aku harus jujur juga padamu. Dari awal aku masuk ke desa ini, aku sudah tahu tentangmu. Aku sudah mencari tahu siapa pemuda lusuh yang merawat seorang lelaki tua sendirian. Dan ketika ku dengar namamu, aku sadar, ini bukan kebetulan. Arif terbelalak. Maksudmu, apa? Fajar menunduk sejenak, menahan emosi. Ayahku pernah menyebut nama itu sebelum meninggal. Nama Arif. Ia bilang, ada seseorang yang harus kujaga jika suatu hari takdir mempertemukan kami. Aku tidak mengerti maksudnya waktu itu. Tapi kini, setelah melihatmu, aku yakin kau adalah orang yang dimaksud. Kata-kata itu membuat Arif gemetar. Dadanya terasa sesak. Pikirannya kacau. Bagaimana mungkin namanya sudah disebut jauh sebelum ia bertemu dengan mereka? Apa artinya semua ini? Kakek menutup mata. Air matanya mengalir. Jadi, rahasia itu akhirnya sampai padamu, Fajar. Aku memang sengaja menyimpannya. Aku ingin waktu yang berbicara. Dan sekarang, lihatlah. Allah sendiri yang mempertemukan kalian di tempat ini. Arif mundur selangkah. Tubuhnya lemas. Hatinya diliputi rasa takut sekaligus penasaran. Ada sesuatu yang besar. Sesuatu yang selama ini disembunyikan. Dan kini perlahan-lahan mulai terbuka. Ya Allah, bisiknya dalam hati. Apa sebenarnya maksud MU menghadirkan semua ini? Mengapa aku, pemuda miskin yang tidak punya apa-apa, harus berdiri di tengah rahasia sebesar ini? Suasana di dalam gubuk reot itu semakin tegang. Pengakuan Fajar di bab sebelumnya masih menggantung, membuat Arif merasa dadanya sesak, seolah beban yang tidak sanggup ia pikul. Warga desa di luar gubuk makin ramai berbisik, namun tetap tak seorang pun berani masuk. Semua hanya bisa menunggu dengan rasa penasaran, seakan tahu malam itu akan menjadi saksi lahirnya kebenaran besar. Kakek terbaring lemah di ranjang bambu. Napasnya tersengal-sengal.
Matanya yang keruh menatap bergantian antara Arif dan Fajar. Ada sesuatu yang jelas ingin ia sampaikan, sesuatu yang seakan ia simpan terlalu lama, hingga kini waktunya hampir habis. Dengan suara serak, kakek memanggil lirih. Arif, Fajar, duduklah dekat denganku. Aku tidak punya banyak tenaga lagi. Aku harus mengatakan sesuatu yang selama ini kupendam. Arif mendekat. Lututnya bergetar. Fajar pun ikut berjongkok di sisi ranjang. Wajahnya serius tapi basah oleh air mata. Keheningan menyelimuti ruangan kecil itu. Kakek menghela napas panjang, lalu mulai berbicara. Hidup ini penuh rahasia, Nak, dan aku sudah terlalu lama membiarkan rahasia itu terpendam. Aku tahu waktuku tidak lama lagi. Maka dengarkanlah wasiatku baik-baik. Arif menelan ludah. Matanya memerah. Ia menggenggam tangan kakek erat-erat, seakan tidak ingin melepasnya. Kek, jangan bicara seperti itu. Kakek masih bisa sembuh. Aku akan tetap merawat kakek. Namun kakek menggeleng lemah. Tidak, Arif. Aku sudah tua. Tubuh ini sudah terlalu rapuh. Yang tersisa hanyalah kesempatan untuk menebus kesalahan. Dan caranya adalah dengan berkata jujur padamu. Suasana menjadi semakin berat. Fajar menunduk. Hatinya pun berdebar menunggu apa yang akan keluar dari mulut tua itu. Arif, kakek memulai dengan suara terbata. Kau selalu mengira bahwa aku hanyalah orang tua miskin yang tak punya siapa-siapa. Tapi sebenarnya, aku bukan hanya itu. Aku adalah ayah dari seorang pria yang dulu pernah salah jalan. Anak itu adalah ayah dari Fajar. Dan ada satu lagi, anakku yang lain, yang lama tersembunyi. Dari dialah kau berasal. Arif terperanjat, tubuhnya kaku. Kek, apa maksudmu? Aku, anak siapa? Suaranya pecah, hampir tak bisa keluar. Kakek menatapnya dalam. Air matanya menetes. Ya, Nak, kau bukan sekadar pemuda miskin yang kebetulan merawatku. Kau darah dagingku juga. Kau cucu kandungku, sama seperti Fajar. Ruangan itu langsung hening. Arif terdiam, tubuhnya gemetar hebat. Suasana di dadanya kacau, antara syok, tak percaya, dan perasaan tertipu. Tapi, bagaimana mungkin? Kenapa? Kenapa baru sekarang kau katakan? Kakek terseduh. Suara seraknya pecah oleh tangis. Karena aku pengecut. Nak, aku memilih diam. Membiarkanmu tumbuh tanpa tahu siapa dirimu sebenarnya. Aku takut mengulang kesalahan yang sama. Tapi kau membuktikan sesuatu padaku. Bahwa kau punya hati yang tulus. Meski hidupmu penuh derita. Itulah sebabnya aku tidak sanggup lagi berbohong. Air mata Arif jatuh deras. Semua pengorbanan yang ia lakukan selama ini tiba-tiba terasa lebih berat. Ia merawat kakek dengan sepenuh jiwa, dan kini ia tahu, lelaki tua itu ternyata darahnya sendiri. Fajar terpaku, wajahnya penuh keterkejutan. Jadi, Arif, juga cucu kandungmu, Kek? Suaranya bergetar, seolah ia tak percaya dengan kenyataan itu. Kakek mengangguk lemah. Ya, Fajar, kau tidak salah. Arif bukan orang asing. Dia adalah saudaramu sendiri. Pewaris darah yang sama denganmu. Arif menunduk. Dadanya bergejolak. Rasa marah, haru, dan syukur bercampur jadi satu. Ia ingin menolak. Tapi air matanya tak bisa dibendung. Ya Allah, apa yang sebenarnya kau rencanakan untukku? Gumamnya lirih. Kakek menarik napas dalam. Lalu melanjutkan dengan suara semakin lemah. Wasiatku padamu, Arif. Jangan pernah tinggalkan jalan kebaikan yang selama ini kau tempuh. Kau sudah membuktikan bahwa ketulusan tidak butuh harta. Tapi kelak, ketika rahasia ini semakin jelas, kau akan menghadapi ujian yang jauh lebih besar. Ingatlah selalu, kekayaan tidak berarti apa-apa jika tidak dipakai untuk kebaikan. Dan jangan pernah kau tinggalkan Allah dalam setiap langkahmu. Suasana berubah haru. Arif menggenggam tangan kakek erat-erat, mencium punggung tangannya yang keriput. Kek, aku tidak peduli siapa aku sebenarnya. Yang aku tahu, aku tidak akan pernah berhenti merawatmu sampai akhir.
Aku hanya ingin kakek tenang. Air mata kakek mengalir deras. Fajar ikut risak, meski ia berusaha menahan tangisnya. Kini ia tahu, pemuda lusuh yang tadi ia remehkan ternyata bukan hanya penjaga kakek, melainkan bagian dari darahnya sendiri. Malam itu, di gubuk tua yang hampir roboh, sebuah wasiat besar terucap. Wasiat yang mengguncang hati, meruntuhkan tembok rahasia, dan meninggalkan luka bercampur harapan di dada Arif. Dan meski tubuhnya lemah, suara kakek yang bergetar itu masih terngiang jelas, bahwa ketulusan lebih berharga dari segala harta, dan bahwa garis keturunan yang sejati bukan hanya ditentukan oleh darah, tetapi oleh hati yang rela berkorban tanpa pamrih. Udara di dalam gubuk seakan berhenti berhembus. Kata-kata kakek di bab sebelumnya masih menggema kuat. Arif bukan sekadar pemuda miskin, melainkan cucu kandungnya sendiri. Arif terdiam, tubuhnya bergetar, sementara Fajar terpaku dengan wajah yang sulit ditebak, antara terkejut, marah, sekaligus bingung menerima kenyataan. Arif menatap kakek dengan mata merah berair. "Kek, kenapa semua ini baru sekarang kau katakan? Kenapa aku harus tumbuh dalam kebodohan, diremehkan orang-orang, sementara darahku ternyata sama dengan mereka yang hidup di atas singgasana harta?" Suaranya pecah, bergetar, penuh luka. Kakek menatapnya dengan air mata yang deras. "Nak, bukan aku ingin menyakitimu. Aku hanya ingin menguji hatimu. Dan kau telah membuktikan, tanpa tahu siapa dirimu, kau sudah menunjukkan ketulusan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Kini saatnya kau tahu, agar kau tidak lagi dianggap kecil oleh siapapun." Fajar akhirnya bersuara. Nadanya berat. "Kalau begitu, artinya, aku dan dia, sama-sama cucu kandungmu." Kakek mengangguk lemah. "Benar, Fajar. Kalian berdua adalah darahku. Kalian adalah keluarga." Kalimat itu mengguncang seluruh hati yang mendengarnya. Arif merasa dunianya jungkir balik. Ia yang selama ini hidup miskin, bekerja serabutan, dianggap sampah oleh banyak orang, ternyata pewaris sah dari garis keturunan yang sama dengan seorang CEO muda yang penuh wibawa. Warga desa yang mengintip dari celah-celah pintu terhenyak. Bisik-bisik pecah. Banyak mulut ternganga tak percaya. Pemuda lusuh yang selama ini dihina dan direndahkan ternyata memiliki darah bangsawan perusahaan besar. Fajar menatap Arif lama sekali. Sorot matanya kini bukan hanya sinis, melainkan penuh gejolak. Ia seakan menimbang sesuatu, antara menerima kenyataan atau menolaknya. Aku sulit percaya. Tapi jika benar begitu, maka dunia akan berubah. Karena pemuda yang selama ini dianggap hina ternyata berdiri sejajar denganku. Arif terisak, suaranya bergetar. "Aku tidak peduli soal harta atau kedudukan. Aku hanya ingin merawat kakek sampai akhir. Kalau semua ini hanya tentang darah dan warisan, biarlah aku tidak ikut. Aku tidak butuh semua itu." Kakek menggenggam tangan Arif dengan sisa tenaga. "Nak, jangan berkata begitu. Justru karena kau tidak mengejar itu semua, maka kau layak mendapatkannya. Wasiatku terakhir, jangan pernah biarkan hatimu berubah hanya karena dunia menaruhmu di singgasana tinggi. Tetaplah jadi Arif yang aku kenal, pemuda tulus yang hatinya penuh kasih." Tangis pecah di dalam gubuk. Arif menunduk mencium tangan kakek yang lemah. Air matanya menetes deras. Fajar pun akhirnya tak kuasa menahan tangisnya. Meski ia berusaha terlihat tegar. Ia menyadari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Seorang pemuda lusuh, yang tadinya ia remehkan, justru memiliki keagungan hati yang lebih besar daripada siapapun yang pernah ia temui. Suasana semakin haru ketika kakek menatap keduanya bergantian. "Fajar, Arif, kalian bukan lagi dua orang yang berbeda dunia. Kalian darah yang sama. Dan kelak, jika waktuku sudah tiada, aku ingin kalian bersama. Jangan biarkan perbedaan harta dan pangkat memisahkan kalian. Karena sesungguhnya, keluarga adalah anugerah terbesar dari Allah." Kalimat itu menjadi puncak yang tak terbantahkan. Warga desa yang mendengar menangis haru. Beberapa menutup mulut, sebagian lainnya terisak, merasa malu karena selama ini meremehkan Arif. Kini mereka sadar,
Pemuda yang mereka hina ternyata memiliki martabat yang jauh lebih tinggi, bukan karena darahnya semata, tetapi karena ketulusan yang telah ia tunjukkan. Arif terdiam lama, lalu dengan suara bergetar ia berkata, "Kek, aku berjanji. Aku tidak akan meninggalkan jalan kebaikan. Aku tidak akan mengkhianati wasiat ini. Aku akan tetap menjadi diriku yang dulu, meski dunia menatapku berbeda." Fajar pun akhirnya menunduk, menahan isak. Ia menyentuh bahu Arif, sesuatu yang sebelumnya mustahil ia lakukan. Aku tidak tahu bagaimana harus memulai. Tapi jika benar kau saudaraku, maka mulai hari ini aku tidak akan memandangmu rendah lagi. Ruangan kecil itu penuh dengan tangis dan doa. Sebuah klimaks yang tak pernah dibayangkan. Pemuda miskin yang diremehkan ternyata pewaris sah, darah keluarga besar, dan justru dialah yang menunjukkan arti keluarga yang sebenarnya. Malam itu menjadi saksi, bagaimana rencana Allah begitu indah, meski penuh jalan berliku. Rahasia besar akhirnya terbuka, menyatukan yang terpisah, dan mengangkat yang diremehkan menjadi mulia.